Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita di ujung, kita di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Seneng apa sedih, Pak? Sedih. Lumayan sedih. Kira-kira kita sudah siap belum untuk menyambut hari raya, Pak? Siap? Terutama yang perlu kita persiapkan ini selain baju-baju baru, ini normal kita hari raya beli baju baru itu boleh. Akan tapi ada yang lebih penting, yaitu kesiapan kita dalam keimanan kita. Sudahkah janji kita di awal Ramadan dulu itu terpenuhi? Kita dulu janji kalau di bulan Ramadan bakal lebih sering beribadah. Nah, apakah sudah terpenuhi? Kita janji akan sering melakukan atau berbuat amal soleh di bulan Ramadan. Apakah sudah terpenuhi? Ternyata usikum nafsi wa iya. Bapak Ibu, jika kita lihat sejarah, kita baca sirah nabawiyah, ternyata Ramadan itu punya momen besar, punya kenangan besar oleh Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya. Saat itu ketika Rasulullah sudah hijrah di Madinah, ternyata ada saja ujian. Apa ujiannya? Yakni perang. Nah, dulu itu perang itu sering terjadi di bulan Ramadan. Ada perang Badar. Nah, tadi imamnya membacakan ayat walaqad nasarakumullah fi Badr. Nah, ada perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Ada perang Khandaq, ada Fathu Mekah dan lain-lain. Ternyata Ramadannya Nabi itu ujiannya begitu berat. Ujiannya ini langsung jiwa dan raga, itu perang. Akan tahu Pak, ada ujian yang lebih berat lagi daripada perang. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya perang itu tidak seberapa dengan ujian ini. Nah, apa ujiannya? Yakni ujian hawa nafsu. Ternyata musuh kita hari ini itu bukan koloni-koloni, bukan penjahat-penjahat, tapi hawa nafsu di dalam diri kita. Nah, puasa itulah momen untuk melawan hawa nafsu. Selama 1 tahun ini dibiarkan hawa nafsu berkeliaran, tidak diikat. Nah, momen puasa ini, Pak, selama 1 bulan ini itu adalah waktunya menahan godaan-godaan hawa nafsu. Puasa ini latihan menahan hawa nafsu. Nah, ternyata musuh terberat itu ada di dalam diri kita. Nah, itulah kenapa ketika orang sudah menang melawan musuh ini, dari seorang yang faiz, seorang yang menang, atau seorang yang sukses. Nah, suksesnya orang puasa itu apa? Yakni ketika kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Nah, kalau kita merayakan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri itu artinya kembali ke fitrah. Maksudnya kembali ke fitrah seperti apa, Pak? Nah, kita ini sudah dilatih 1 bulan, digembleng menahan maksiat, menjaga pandangan, menjaga hawa nafsu, dan kita akan disebut sebagai orang yang menang ketika kita berhasil menahan godaan-godaan tadi. Ketika kita sudah berhasil menahan godaan tadi, itulah kita disebut sebagai orang yang kembali ke fitrah, kembali suci lagi, sebagai manusia yang utuh, sebagai manusia yang murni, kembali sesuai ciptaan Allah. Nah, kita muncul pertanyaan lagi. Sebenarnya
manusia ini fitrahnya seperti apa sih? Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini tujuannya untuk apa sih? Ini kan pertanyaan besar. Nah, mumpung ini kan ada malamiktika, bisa direnungkan. Sebenarnya Allah menciptakan saya di sini ini untuk apa sih? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya fungsi manusia secara fitrawi, jika merujuk kepada Al-Quran, ada dua fungsi manusia secara fitrawi. Yang pertama adalah sebagai seorang hamba, sebagai seorang abdu, dan yang kedua adalah sebagai seorang khalifah. Seorang hamba atau abdu itu ada di dalam surat Al-Dhariyat ayat 56 yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah atau menghamba kepada Aku, yaitu Allah. Ternyata tugas manusia pertama diciptakan secara fitrahnya itu adalah sebagai seorang hamba. Kedua, tugas manusia diciptakan itu sebagai khalifah. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah saat itu berbincang kepada malaikat, wahai malaikat, aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Ternyata tugas kedua manusia selain menjadi hamba adalah menjadi khalifah. Apa itu khalifah, Pak? Khalifah adalah pemakmur alam semesta, pemakmur bumi, penjaga kestabilan, keseimbangan bumi. Akan tapi sebelum jauh ke situ, Pak, ada yang menarik dari kata ad-din dalam bahasa Arab. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan kata din dengan Islam. Inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang di sisi Allah itu adalah Islam. Kalau kita bedah akar katanya, ini menarik sekali dan dalam sekali. Ad-din atau kita sebut sebagai agama. Ad-din itu satu akar kata dengan kata ad-dain atau dainun. Dainun itu dalam bahasa Indonesia adalah hutang. Tuh, apa hubungannya kita beragama dengan berhutang, Pak? Ternyata kita ini sedang dalam berhutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita hutangkan kepada Allah? Apa yang kita berhutang apa kepada Allah? Seluruh raga kita, seluruh jasad kita, ruh kita. Kita dunia tidak ada diadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dulu tidak punya rezeki, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu asma'nya itu disebut Ad-Dayyan. Ad-Dayyan itu memang dibacakan sebagai Maha yang mengadili. Karena tapi Ad-Dayyan juga satu akar kata dengan ad-dayn, yakni orang yang memberikan hutang. Allah itulah yang Maha memberikan hutang pada kita. Nah, selayaknya kita orang yang berhutang, kita wajib mengembalikan dan kita wajib berkhidmat kepada orang yang memberikan hutang. Bagaimana kita ini seorang anak, kita ini punya kewajiban berbakti kepada orang tua kita. Nah, kita sudah diberikan banyak rezeki oleh orang tua kita, diberikan rumah, diberikan makan yang cukup dan lain-lain. Kita wajib berbakti kepada orang tua kita. Begitupun kita seorang hamba wajib berbakti kepada Rabb kita. Nah, kata menghamba dalam bahasa Arab itu namanya ya'budu. Orang yang melakukan adalah abid atau abdul. Dan tugas seorang abdul itu apa? Ibadah, melakukan ibadah. Nah, fungsi manusia pertama secara fitrawi itu dalam Al-Quran adalah sebagai seorang hamba yang beribadah kepada Rabb-Nya. Dan kita telah ke makna yang kedua dari ad-din. Ad-din itu, Pak, din itu satu akar kata dengan kata Madinah. Apa Madinah? Kota. Madinatun itu satu akar kata dengan Madaniyatun atau tamadun, yakni peradaban. Apa hubungannya kita beragama dengan peradaban? Ternyata manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini bukan sekedar hanya kita beribadah makhluk saja, tapi kita melakukan perbaikan-perbaikan di alam semesta.
Kita melihat kemungkaran, kita wajib mencegahnya. Kita melihat kerusakan di depan mata kita, kita wajib mencegahnya. Bahkan kita bekerja, kerja apa saja, kita bertani, kita berdagang, itu juga tugas seorang khalifah dalam memakmurkan bumi. Bayangkan Pak, kita ini seorang petani, dan kita ini ternyata secara nggak sadar melakukan perbaikan kepada bumi alam semesta. Kita memanen padi tadi akan dikonsumsi oleh orang di luar kita, dan itu menjadi suplai makanan secara tidak sengaja. Begitupun kita berdagang, kita membantu orang lain mendapatkan barang-barang dari jauh. Kita bersekolah, kita bekerja, seluruhnya itu adalah bentuk kita sebagai seorang khalifah, sebagai seorang yang memakmurkan bumi. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya ada keseimbangan antara menjadi abdun dan menjadi khalifah. Dua-duanya harus saling berkaitan, tidak boleh satu sama lain berpisah. Kita hanya ibadah tok, kita egois ibadah tok di masjid tok, tapi kita tidak kerja, anak kita kelaparan, itu dosa. Itu tidak fitrawi secara manusia. Kita juga tidak boleh Pak, setiap hari dari pagi ke pagi kerja, tapi kita lupa dengan ibadah makhluk kita sebagai bentuk beribadah kita kepada Allah SWT. Itu tidak boleh. Oleh karena itu kita beragama, kita menjadi manusia secara fitrawi harus imbang antara menjadi abdun dan menjadi khalifah. Dengan ini kita kembali kepada manusia yang fitri, pada manusia yang fitrawi, pada manusia yang seutuhnya kembali dengan setelan Allah. Nah, ada yang menarik Pak, dari ulama Pakistan namanya Muhammad Iqbal. Suatu ketika beliau bertemu dengan seorang sufi. Seorang sufi itu ibadah, tiap hari ya ibadah, mengasihkan diri di gua, kemudian bertajalli, kemudian beruzlah, tidak bekerja. Kemudian berkatalah sufi tadi, apa kata sufi tadi? Kalaulah aku ini menjadi Muhammad, Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad tadi sampai kepada Sidratul Muntaha ketika peristiwa Isra Mi'raj, wallahi aku tidak ingin kembali karena aku ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu disalahkan oleh Muhammad Iqbal, dikritik oleh Muhammad Iqbal. Nah, itulah kesalahanmu karena tidak imbang sebagai seorang muslim. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dekat dengan Allah, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha mendapat wahyu. Akan tapi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dekat dengan keluarganya, adalah orang yang paling dekat dengan fakir miskin, orang yang totalitas bekerja, orang yang totalitas mengajarkan ilmu. Di sini ada keseimbangan kita sebagai manusia yang menjadi seorang hamba dan menjadi seorang khalifah. Nah, mumpung kita masih belum keluar dari Ramadan, kita introspeksi, kita angen-angen, kita muhasabah. Apakah nanti kiranya kita sudah 1 bulan didiklat oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini? Sudahkah 11 bulan ke depan kita ini menjadi hamba yang fitrah tadi, menjadi manusia yang fitrah tadi? Nah, ini pertanyaan besar bagi kita. Usikum nafsi wahyani. Saya juga mengingatkan kepada diri saya sendiri. Barangkali yang sedikit ini bisa bermanfaat, barangkali yang sedikit ini bisa menjadi bekal kita ketika kita sudah keluar dari Ramadan kita. Dan mudah-mudahan Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan terbaik, menjadi Ramadan yang penuh berkah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalam, billahi taufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.